Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bermuajahah lagi dalam pembelajaran Islamic Boarding School Darul Ulum 1 Kota Pekalongan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaatnya jika kita mencintainya, jika kita menjunjungnya, dan jika kita selalu memberikan salawat kepadanya, insya Allah kita akan diberikan oleh Nabi Muhammad syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, marilah kita melanjutkan pengajian pada bab selanjutnya, di mana kemarin sudah saya menerangkan tentang bab kewajiban seorang orang tua atau seorang wong tua atau orang tua dua ini mewajibkan kedua orang tua ini menafkahi kepada anaknya dengan berapa syarat? 3 syarat. Yang pertama adalah fakir dan kecil. Ya, fakir dan kecil. Fa'amal malidinu fatajibu nafaqatum bisyartaini. Ini adalah fa'amal maka kok yang ini. Wa ammal mauluduna fatajibu nafaqatuhum bisalasati syaraiti. Ketentuan dari seorang orang tua menafkahi kepada anaknya itu yang pertama awil fakri waz zamanah, fakir dan al-fakri was-shaghir, fakir dan kecil. Anaknya itu fakir dan cilik. Dua anak cilik itu harus diberi nafkah, jangan disia-siakan atau tidak disekolahkan. Nanti kalau kalian sudah punya keluarga, punya anak yang lucu-lucu, dan anak kalian akan menjadi besar, itu adalah kewajiban seorang tua memberikan nafkah. Nafkahnya berupa apa? Nafkahnya berupa sekolah ke, di kuliah ke, nah iso ya dirawat yang bagus sampai mereka memperoleh atau bisa mencari nafkah sendiri. Yang kedua, awil fakri wal junun, awil fakri waz zamanah, awil fakri waz zamanah. Syarat yang kedua adalah anak itu harus fakir dan az-zamanah, yaitu lumpuh. Kowe nek duwe anak, besok kalau kamu punya anak dan anak itu diberikan oleh Allah cobaan berupa kelumpuhan, kamu harus juga merawat anak itu, karena anak adalah titipan dari Allah. Maka jangan sampai kamu menyia-nyiakan pemberian dari Allah. Dikai anak lumpuh yo karepe, tapi berdoalah kita semoga Allah memberikan anak yang sempurna, anak yang soleh, anak yang berbakti pada kita nanti. Allahumma amin. Yang ketiga adalah wal fakri wal junun. Kewajiban dari seorang orang tua adalah memberikan kepada anak yang fakir dan anak yang gila atau rodok mlengse, atau anak itu tidak punya pemikiran yang relevan seperti anak orang biasa seperti kita. Maka kalau kalian nanti menjadi orang tuanya mereka, tapi amit-amit ojo sampai ndungone dhewe, ojo sampai. Tetapi kita harus mengetahui hukumnya. Ketika seseorang orang tua itu mempunyai anak yang diberikan batasan oleh Allah, maka itu juga merupakan anugerah. Karena Allah itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah akan mengubah nasib suatu kaum jika dengan kaum itu bagaimana cara mengubahnya. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Contohnya begini, ada orang tua punya anaknya agak stres, ya. Dalam keadaan ini maupun kecil maupun besar maupun batasannya sudah mau tua, sudah menginjak dewasa dan anak ini mengalami gangguan kejiwaan, maka orang tuanya itu yang berhak menanggung nafkahnya. Tapi sekarang ada departemen sosial, departemen apa itu di Indonesia ini yang mungkin bisa menjadi solusi tentang kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Maka hal hukumnya, secara hukum wajib dari seorang orang tua ini memberikan nafkah kepada anak yang diberikan kementalan yang rendah atau edian atau gila. Terus wa nafaqaur raqiq wal bahaim. Nafkahnya budak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafaqatur raqiqi utawi nafaqahe budak iku wal bahaimi lan pira-pira raja kaya iku wajibatun dadi wajib wala yukallafuna lan ora kena den peksa sapa mauludun sapa mauludun atau orang atau anak atau dari mauludun itu adalah bisa merujuk ke seseorang minal amali saking penggawean ma ing barang la yatikuna kang ora kuat sapa mauludun. Jika seseorang itu mempunyai budak, ya, wa nafaqatur raqiq. Jika seorang itu mempunyai budak atau pembantu, maka nafkahnya itu ditanggung oleh majikannya. Karena berani untuk mengambil seorang budak atau seorang pembantu, dan harus sesuai dengan tatanan dari seorang pembantu. Kekuatan dari seorang pembantu itu bagaimana? Dari pembantu kok terus dikon gawean, terus esuk awan bengi ora leren, iki sing dosa ya. Yang mempunyai dosa adalah yang majikannya. Umpamanya lagi wal bahaim. Jika seseorang itu mempunyai ingon-ingon atau mempunyai sapi, mempunyai kucing, mempunyai doro, ya, mempunyai gajah mungkin, ya. Dan itu sesuai dengan kekuatan dari ternaknya tadi. Umpama duwe wedhus, umpama punya kambing kok disuruh narik delman, ya itu tidak pada tempatnya. Karena hukum dua. Yang pertama hukumnya zalim, yang kedua adalah jika mereka tidak mau nafkahinya maka mempunyai dosa. Wa nafaqatur zaujati utawi nafaqahe bojo wadon almumakkinati kang awake zaujah ngawehake sekabehane awake zaujah, ya. Almumakkinati min nafsiha, almumakkinati kang sekabehane min nafsiha saking awake zaujah iku wajibatun wajib. Wahia utawi nafaqah iku migdaratun dikira-kira. Fa in kana mongko lamun ana sapa bojo, ya. Ini nafkahnya, hukumnya adalah jika ada seorang wanita atau seorang istri dinikah oleh seseorang, maka
nafkahnya itu harus dikira-kira. Dikira-kiranya bagaimana? Fa in kana zauju mongko lamun ana sapa bojo musiron iku sugih famudani mongko aweh rong mut ya min golipin saking pikuatane zauj ya min golipin saking kaprahe alku utiha iku pikuwatane zaudha ing wadon wajibu lan wajib minal udmi saking lawah wal kiswatu lan sandangan ma iku barang ma ing barang ma jarot kang lumaku bihi kelawan ma al-adatu apa adate. Saya terangkan dari apalnya tadi. Jika ada seorang istri yang sudah menikah dengan seorang laki-laki dan itu dinamakan istri, maka kewajiban dari seorang ini harus dikira-kira untuk memberikan nafkah kepada seorang istri. Tidak harus semuanya dikasih kepada istrinya. Ada hukumnya, yaitu dikira-kira. Jika bojone atau suaminya itu adalah orang yang kaya raya, maka kira-kiranya adalah di dalam adatnya orang kaya itu mempunyai istri, lihat tetangga-tangganya atau di dalam negaranya itu adatnya kok memakai pakaian sutra, maka jika seorang laki-laki itu kaya raya, ya kudu bojone atau istrinya dikasih dengan baju sutara. Duwe adatnya di suatu daerah itu kok orang kaya memberikan mobil kepada seorang istri yang dimana kekayaan suaminya itu tidak ada apa-apanya untuk memberikan mobil, maka kewajiban dari seorang laki-laki maka mobil atau motor. Maka di hukum ini jika suaminya golib atau kaya raya, diterangkan di sini sing sugih ya, wonge duwe usaha banyak dan uangnya banyak, maka fajibu diwajibkan kepada seorang laki-laki itu memberikan hal-hal yang diperlukan oleh seorang istri. Misalkan wal udmi, makanannya apa? Di negara itu kalau orang kaya makannya spaghetti, ya berikan spaghetti. Kalau di negara itu makanannya kok hamburger campur mie, ya aku dikei. Tapi adatnya kalau di orang Indonesia mas pak ya lumrahnya atau lumrah wong Indonesia itu kalau orang kaya makannya ya daging sapi ya, dikasih istrinya dikasih itu. Yang diminati istri ya, kalau kalian mampu sebagai orang kaya ya dikasih. Ini ada hukumnya di sini. Dan adatnya jika adatnya dari orang kaya itu diberikan keleluasaan. Tetapi jangan sampai keluar dari syariat dan berlebihan. Umpama kok duwe wong sing sak sugih Indonesia terus duwe pulau ki yo ora perlu. Ya, duwe gondo sugih yo tetep awake dhewe ya tetep sederhana, dermawan. Aja dadi wong sugih terus awakmu pamer mbek tangga-tanggamu. Maka dalam artian ini, jika seorang istri memberikan jiwa raganya kepada seorang suami, maka sang suaminya harus mengira-ngira bagaimana kita memperoleh seorang istri dan memberikan nafkah kepada istrinya. Jika orang itu kaya, maka perlu semua kebutuhannya silahkan dipenuhi sesuai adat dari wilayahnya itu ya. Wa in kana musiron, wa in kana lan lamun ana iku musiron wong lanang pelarat. Famudda, pelarat itu tidak punya apa-apa, dalam artian orang duwe ya, atau tidak punya apa-apa dalam hal dunia. Wa in kana lan lamun ana sapa bojo lanang
iku muksiron kang pelarat. Famudun mongko aweha sakmut min golipin saking kaprahe atau saking min golipin saking kaprahe biku iku kutil baladi pikuatane negara. Wamalan barang ya tadimu kang gawe kang aweh lawah bihi kelawan ma iku al muksiruna pira-pira wong kang melarat wayaksunahu lan nganggo sapa muksirun hu ing ma wayaksunahu lan nganggo sapa muksirun hu ing ma. Nah ini jika ada seorang laki-laki yang mempunyai istri dan kira-kiranya kalau tadi adalah wahya muqaddaratun itu harus dikira-kira. Jika lakinya sugih maka silahkan memberikan keperluan laki-laki, memberikan keperluan kepada istrinya itu mampunya. Tapi jika tidak mampu, wa in kana musyirun famudun. Jika tidak mampu maka ya harus diberikan sesuai adatnya orang miskin. Kalau tadi menggolibin, yang tadi adalah pada orang yang kaya, adatnya orang kaya itu apa? Kalau orang miskin biasanya orang kaya itu daging ya kita sekadarnya saja memberikan, minimal memberikan nasi kepada pasangan kita dengan lauk yang seadat dari orang miskin itu. Misalkan saya orang miskin, adatnya dari orang miskin di negara ini ya paling ya memberikan nasi, memberikan lauk ya kerupuk paling orang ya, memberikan lauk ya paling kerupuk be sambel. Jangan sayur seperti biasa, tidak seperti orang kaya yang tadi sayurnya sayur daging, brokoli. Kalau kita paling ya sayurnya sayur bayam, jangan lompong ya, paling seperti itu. Kasihkan semampu kalian. Kalau jika kalian tidak mampu ya semampu yang diberikan kewajiban kepada seorang suami ini untuk menafkahi kepada seorang istri. Wa in kana lan lamun ana sapa bojo lanang iku mutawasiton sing sedengan ya, pamudun wanisfun mongko aweha sakmut separo ya. Yang ini adalah bagian babnya pada orang yang sedengan, ora sugih ya ora kere. Ini ada hukumnya di sini. Wa minal utmi lan saking lawah wal kiswati lan sedengan al wastu kang barang sing sedengan wa ing kanat lamun apa sapa wadon ya. Ini ketentuan bagi wa ing kana jika ada seorang laki-laki yang mutawasitun. Mutawasitun itu adalah sedengan ya, duwe bojo lanang sedengan, monggo yo wajib sing lanang kuwi ora sugih ora kere kuwi yo kudu ngekei sesuai dengan adatnya orang yang sedengan tadi di negaranya. Misalkan wong sugih mangane kok daging, wong kere mangane kerupuk, kuwi yo makane sak mesti sak elek-eleke yo ndok ya daging ayam. Wong sing sedengan tuku daging ayam mosok yo ora. Maka di dalam kitab ini dikatakan famudun ya, min ghalib wa famudun wa in kana mutawasitun famudun wa nisfun, memberikan satu mud separuh. Kalau tadi yang sugih itu memberikan 2 mud, yang miskin memberikan 1 mud, maka yang setengah-tengah ini memberikan 1 mud setengah. Hukumnya adalah seperti itu. Diberikan pakaian, kalau orang kaya memberikan sutra ya paling tidak kita Samarinda, memberikan baju yang sederhana, yang dianggap itu pas, tidak
kemahalan, tidak kemurahan. Itu adalah orang yang sedengan wiki ono tatanannya. Maka perlu sekali kita belajar ilmu fikih ini. Kalau tidak belajar ya kalian nanti ditanya malaikat, kowe kategori ini wong kere apa wong sugih kok njaluk mlebu nang swarga. Sedangkan kowe tak hitung-hitung kuwi wong sugih, ora gelem kei nafkah kanggo bojomu sing apik-apik. Wong kere mlebu nang nggon wong kere meh mlebu nang nggon apa jenenge? Surga. Disetop karo malaikat. Kowe wong kere tapi rati fikih. Ora iso ngekei nafkah kanggo wong apa bojomu. Kowe ora iso mlebu nang nggon surga. Seperti itu ya. Wa in kana salalamun ana sapa wadon miman saking wong yuhdamu kang den ladeni midulha sepadane wadon fa alaihi mongko wajib ing atase bojo lanang iktahuma apa ngladeni bojone wadon wa in aksara lan lamun fakir sapa lanang binafaqatiha kelawan nafaqah wadon. Jika ada seorang ini adatnya apa di wa ingkana mimma yahdamu, jika kamu memperoleh istri di mana dulu kamu melihatnya istrinya itu diladeni oleh orang lain, maka di sini diterangkan kamu juga harus memberikan pelayanan, atau jika kamu mampu melayani istri kamu maka kamu juga harus melayani. Tetapi jika tidak, semisal kamu untuk memperoleh istri sedangkan kamu bekerja, sedangkan istri kamu itu lumpuh, maka kamu harus menyewa orang untuk memberikan membantu semua kegiatan yang ada pada kegiatan istrimu. Itu diwajibkan di sini karena tadi wa in kanat mimma yahdamu mithluha. Jika ada seorang laki-laki mempunyai istri di mana dulu selalu istrinya tadi setiap melakukan pekerjaan dibantu oleh seseorang, atau umpamanya awakmu seneng mbek wong wedok anake Pak Camat. Pak Camat kan kuwi yo digolongke sugih ya iso, digolongke sedengan ya iso. Lah Pak Camat kuwi duwe pembantu. Wah, anaknya tadi, anak gadisnya tadi tidak pernah nyuci. Maka ketika anak perempuan ini menjadikan istrimu, jika kamu mampu menyelesaikan semua pekerjaan istrimu, silahkan. Tetapi kalau tidak, yo jika istrimu tidak bisa mencuci, maka kamu harus mencari tukang cucinya, mencari tukang sabunnya. Jika kamu, karena cinta itu penuh pengorbanan. Nah, ini yang berbahaya. Yang selanjutnya, falaha mongko wenang kedua wadon kufasun nikahi, kena fasih atau perkara yang bisa membatalkan pernikahan atau bisa tolak ini ya, atau menyudahi. Fasmun nikah itu biasanya menyudahi, fasah. Wakadzalika lan kaya mengkono in aksara, wakadzalika lan mengkono fasah in aksara lamun fakir sapa lanang bisadaqi qabla dukhul, kelawan mas kawin qabla dukhuli ing dalam sadurunge dukhul. Maksudnya jika dalam pernikahan itu harus semua laki-laki dan perempuan itu harus menerima kekurangan dan kelebihan. Jika dalam pernikahan itu ada gesekan, maka harus diselesaikan dengan baik. Misalkan ada yang namanya Mus sama dengan Mbak Fitri menjalin pernikahan. Mas Mus ki orang duwe, Mbak Mus ki sing Mbak bojone ki yo wong rada duwe. Gayanya Mas Mus adalah mempunyai modal cinta mati saja. Di dalam pernikahan itu terjadi pernikahan, maka ketika bojone istrinya Mas Mus ini kok sudah tidak tahan dengan kehidupan mereka, ya maka
istrinya Mas Mus ini berhak untuk memberikan fasah, dalam artian Mas, ya, aku awakku ra ndek duit, kowe ora ndek duit, aku tak utang piye, ya. Maka yang menanggung hutang ini adalah si laki-laki ini. Ini namanya fasah juga. Tetapi jika semuanya itu tidak dilaksanakan, berarti fasahnya adalah fasah nikah. Mereka tidak berhak, atau kalau semuanya perempuan ini sudah dibiarkan oleh yang namanya mustadi, ya, yang namanya mustadi, maka ini pernikahan ini bisa gagalkan atau bisa berpisah, ya, karena tidak ada rasa harmonis lagi di kehidupan mereka. Maka jangan sekali-kali kalian kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kalau ingin menikah ya harus menyiapkan mas kawin nih. Kowe di pekerjaan sing apik. Umpama ora ngono, kamu harus berusaha terus meyakinkan si perempuan tadi untuk menjadikan pasangan dunia dan akhirat di dalam kehidupan ini. Pak, umpama diunek-unek, Pak kok duwe bojo sing matre ora apa-apa. Ora entuk, ya golek bojo sing sederhana. Kalau kaidahnya tadi wong sugih, lho nek kowe ndi wong sugih berhak lah milih nang ndi. Tapi ingat, harta tidak selamanya. Kowe duwe rezeki akeh, terus duwe bojo sing padha sugih, pas kowe kere, bojomu ora gelem kere, nangis kowe, ya ora. Maka kalau kita mencari seorang pasangan hidup, kita harus bisa melihat hatinya, melihat akhlaknya, melihat wibawanya, melihat karismatiknya. Apakah seorang wanita itu layak menjadi istri saya? Maka kalau layak, pertahankan dia. Kalau tidak layak, tinggalkan mereka. Itu saja. Maka kalau tak terus kerak barbar, karena saking menariknya bab ini, karena menikah itu harus perlu nafkah. Nafkah ini yang menjadikan dasar dari pernikahan, akan menjadikan bertahan sampai akhir, seperti di novel-novel, ya, seperti itu. Untuk pengajian kali ini kita akhiri. Semoga pengajian ini menjadikan berkah kepada kita semua, menjadikan kepada kita hal-hal yang baru, dan memperoleh hukum-hukum yang kita tidak ketahui tentang bab nafkah ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan amdunya kan nasta'in dan syurah mustaqim alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.